Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Khairiyah Sandi, Erni Rahmayani, Wardina, Asmaul Husna, Susan Ananda Putri, dan Putri Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyusunan laporan SAK EMKM dengan mata kuliah Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, dosen pengampu Ibu Rita Ningsih. Di slide pertama terdapat definisi dan tujuan. Definisi: standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang disingkat dengan SAK EMKM adalah standar yang dirancang khusus untuk entitas bisnis skala kecil. Tujuannya untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar, serta menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan, misalnya bank atau kreditur dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada kriteria UMKM. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ditetapkan berdasarkan besaran modal usaha atau hasil penjualan tahunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dengan ketentuan bahwa modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tabel perbandingan kriteria. Kategori usaha mikro. Modal usaha Rp kurang dari 1 miliar rupiah. Hasil penjualan tahunan Rp kurang dari 2 miliar rupiah. Kategori usaha kecil. Modal usaha Rp lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar rupiah. Hasil penjualan tahunan Rp lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar rupiah. Kategori usaha menengah, modal usaha Rp lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar rupiah. Hasil penjualan tahunan Rp lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar rupiah. Selanjutnya komponen laporan keuangan SAK EMKM. 3 komponen utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi selama periode berjalan. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisi rincian tambahan akun-akun yang relevan. Tahapan penyusunan laporan keuangan SAK EMKM. Pada SAK EMKM, penyusunan laporan keuangan dimulai dari identifikasi transaksi yang terjadi, kemudian dicetak dalam jurnal. Dari jurnal tersebut disusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Contoh, usaha dagang ABC memulai usaha pada Januari 2025 dengan modal awal sebesar 20 juta. Tahap 1. Identifikasi transaksi. Pada bulan Januari 2025, PT ABC melakukan beberapa transaksi keuangan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2025, pemilik menyetor modal awal secara tunai sebesar 20 juta ke dalam perusahaan. Pada tanggal 2 Januari 2025, perusahaan melakukan pembelian perlengkapan usaha secara tunai sebesar 2.500.000. Pada tanggal 3 Januari 2025, perusahaan membeli persediaan barang dagang secara kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 4 Januari 2025, perusahaan melakukan penjualan barang dagang secara tunai sebesar 7.500.000 dengan harga pokok penjualan sebesar 5 juta. Pada tanggal 5 Januari 2025, perusahaan membayar beban listrik dan air sebesar 800 secara tunai. Berikut narasi yang lebih lengkap dan runtut untuk membacakan laporan keuangan pada slide tersebut. Pada periode Januari 2025, PT ABC telah mencatat seluruh transaksi keuangan di dalam jurnal, kemudian menyusunnya menjadi laporan laba rugi dan neraca. Laporan ini menggambarkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dan bagaimana posisi aset, kewajiban, serta modal pemilik pada akhir periode tersebut. Penjelasan terhadap jurnal transaksi. Di awal bulan, pemilik menanamkan modal dalam bentuk kas sebesar 20 juta yang langsung dicatat sebagai penambahan kas dan modal pemilik. Selanjutnya, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.500.000 sehingga kas berkurang dan akun perlengkapan bertambah dengan nilai yang sama. Transaksi berikutnya adalah pembelian persediaan barang dagang sebesar 5 juta, juga dibayarkan tunai sehingga mengurangi kas dan menambah akun persediaan. Beberapa hari kemudian, perusahaan melakukan penjualan barang dagang secara tunai senilai 7.500.000. Kas bertambah dan pada saat yang sama dicatat juga beban harga pokok penjualan sebesar 5 juta, yang mengurangi akun persediaan.
Selain itu, perusahaan membayar beban listrik dan air sebesar 800.000 secara tunai sehingga kas berkurang dan di sisi lain muncul beban operasional listrik dan air. Narasi laporan laba rugi masuk ke dalam laporan laba rugi PT ABC per Januari 2025. Pendapatan penjualan yang berhasil dikumpulkan selama periode tersebut berjumlah 7.500.000. Dari pendapatan tersebut, perusahaan menanggung harga pokok penjualan sebesar 5 juta rupiah, yang merupakan biaya perolehan barang dagang yang dijual kepada pelanggan. Selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor sebesar 2.500.000 rupiah. Namun laba kotor ini belum memperhitungkan beban operasional yang diperlukan untuk menjalankan usaha sehari-hari. Perusahaan mengeluarkan beban listrik dan air sebesar 800.000 yang dicatat sebagai beban operasional karena berkaitan langsung dengan aktivitas usaha. Setelah laba kotor dikurangi, total beban operasional sebesar 800.000 diperoleh laba bersih sebesar 1.700.000 rupiah untuk periode Januari 2025. Angka laba bersih ini menunjukkan bahwa setelah menutupi seluruh biaya pokok dan biaya operasional, perusahaan masih menghasilkan keuntungan positif, sehingga kinerja usaha pada bulan tersebut dapat dikatakan cukup baik. Narasi laporan posisi keuangan. Pada neraca PT ABC per Januari 2025, bagian aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar berupa kas dan perlengkapan. Saldo kas di akhir periode tercatat sebesar Rp24.200.000 yang berasal dari modal awal, hasil penjualan tunai, dikurangi semua pembayaran untuk membeli persediaan, perlengkapan, dan beban yang telah dikeluarkan. Selain kas, perusahaan juga memiliki perlengkapan dengan nilai tercatat 2.500.000 yang masih tersedia untuk dipakai dalam kegiatan operasional di masa mendatang. Jika kas dan perlengkapan dijumlahkan, total aset lancar PT ABC pada akhir Januari 2025 mencapai Rp26.700.000. Tidak terdapat aset tetap yang tercatat sehingga total aset perusahaan sama dengan jumlah aset lancarnya yaitu Rp26.700.000. Di sisi kewajiban, perusahaan mempunyai utang usaha jangka pendek sebesar 5 juta rupiah. Utang ini menggambarkan kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain, biasanya pemasok. Dalam jangka waktu dekat, tidak ada kewajiban jangka panjang yang tercatat, sehingga total kewajiban PT ABC sejumlah 5 juta. Bagian modal menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Modal awal disetor pemilik sebesar 20 juta rupiah masih tercatat utuh. Modal ini kemudian ditambahkan dengan laba bersih periode berjalan sebesar 1.700.000 rupiah yang berasal dari laporan laba rugi. Dengan demikian, jumlah modal pemilik di akhir Januari 2025 menjadi 21.700.000 rupiah. Jika total kewajiban 5 juta dijumlahkan dengan total modal 21.700.000 rupiah akan diperoleh angka 26.700.000 rupiah. Nilai ini sama persis dengan total aset yang dimiliki perusahaan, sehingga neraca berada pada posisi seimbang. Keseimbangan ini menegaskan bahwa setiap rupiah aset perusahaan sudah memiliki sumber pendanaan yang jelas, baik dari kewajiban kepada pihak luar maupun modal pemilik. Dari rangkaian laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama Januari 2025, PT ABC mampu menghasilkan laba bersih dan menjaga posisi keuangan tetap sehat. Perusahaan memiliki kas yang cukup dan kewajiban yang relatif kecil dan modal pemilik yang meningkat berkat keuntungan yang dihasilkan, sehingga kondisi keuangan pada akhir periode dapat dinilai stabil dan menguntungkan. Catatan atas laporan keuangan PT ABC untuk periode yang berakhir 31 Januari 2025. 1. Informasi umum. PT ABC merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Laporan keuangan disusun untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2025 dan digunakan sebagai informasi keuangan bagi pemilik dan pihak terkait. 2. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan PT ABC disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, menggunakan dasar accrual dan disajikan dalam mata uang rupiah. 3. Kebijakan akuntansi yang disignifikan. A. Kas merupakan saldo kas yang tersedia dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. B. Persediaan. Persediaan diakui sebesar harga perolehan. Harga pokok penjualan dihitung berdasarkan persediaan yang terjual selama periode berjalan. C. Perlengkapan. Perlengkapan dicatat sebagai harga perolehan dan dibebankan pada saat digunakan. D. Pendapatan. Pendapatan diakui pada saat terjadi penjualan barang dan kas diterima. E. Beban. Beban diakui pada saat terjadinya dan dicatat dalam periode yang bersangkutan. 4.
laporan keuangan. Pada periode Januari 2025, PT ABC memperoleh laba bersih sebesar 1.700.000. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dilakukan melalui tahapan identifikasi transaksi, pencatatan dalam jurnal, dan penyajian laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.